sebuah kamar kos tua di ujung gang sempit, Ardi memulai hidup barunya sebagai mahasiswa perantau. Kamar itu sederhana, bahkan cenderung suram, dinding lembab, lampu redup, dan sebuah lemari kayu tinggi yang terlihat jauh lebih tua dari isi ruangan lainnya. Pemilik kos hanya berpesan singkat, "Kalau malam, jangan sering begadang." Ardi menganggap itu sekadar nasihat biasa. Hari-hari pertama berjalan normal, sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun tanpa sebab. Bukan karena suara, tapi karena perasaan aneh, seperti ada yang mengawasinya dari dalam kamar. Ardi mencoba memejamkan mata lagi, namun rasa itu tidak hilang. Dengan ragu, ia membuka mata perlahan dan menatap ke arah lemari. Seketika tubuhnya kaku. Di atas lemari berdiri sosok putih terbungkus kain kafan. Diam, tidak bergerak, tapi jelas bukan manusia. Nafas Ardi tertahan. Ia menutup mata sekuat mungkin, berharap itu hanya halusinasi. Tapi setiap kali ia membuka sedikit matanya, sosok itu masih ada, seolah memang sedang menatapnya. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Pintu lemari sering terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Lampu kamar berkedip tepat tengah malam. Yang paling menyeramkan, Ardi mulai mendengar suara langkah pelan di dalam kamar, seperti sesuatu yang berjalan dari arah lemari menuju kasurnya. Suara itu pelan, menyeret seperti kain yang bergesekan dengan lantai. Setiap kali suara itu mendekat, tubuh Ardi kaku dan ia hanya bisa berdiam sambil menahan napas. Puncaknya terjadi beberapa malam kemudian. Ardi terbangun dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya terbuka, tapi tubuhnya terkunci. Ia merasakan sesuatu naik ke kasurnya perlahan. Nafasnya menjadi berat. Dengan sisa keberanian, ia memaksakan diri menoleh. Sosok itu sudah berada di sampingnya, sangat dekat. Dari balik kain yang membungkus kepalanya, terdengar suara lirih memanggil namanya. Pelan tapi jelas. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk pindah kamar. Ia bahkan sempat pulang ke rumah karena ketakutan. Namun hal yang paling mengerikan justru terjadi setelahnya. Di tempat baru saat ia mencoba tidur, perasaan diawasi itu kembali muncul. Dan ketika ia tanpa sadar menoleh ke arah lemari di kamar barunya, sosok itu masih ada. Diam, menatap, seolah tidak pernah pergi. Sejak saat itu, Ardi menyadari satu hal, bukan kamar itu yang angker, tapi sesuatu dari sana telah memilih untuk ikut bersamanya. Dan kini, setiap malam sebelum tidur, Ardi selalu memastikan satu hal: tidak ada yang berdiri di atas lemari. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu itu masih ada, hanya menunggu ia lengah. Ardi akhirnya kembali menemui ibu pemilik kos. Kali ini dengan satu tujuan: mengetahui siapa sebenarnya sosok yang terus mengikutinya. Dengan wajah ragu dan suara pelan, ibu itu mulai bercerita tentang penghuni lama kamar tersebut. Namanya Bima, seorang perantau seperti Ardi, datang dari kampung dengan harapan besar untuk mengubah hidup. Ia dikenal pendiam, tapi sebenarnya sangat baik. Setiap bulan, ia selalu mengirim uang ke keluarganya di desa, terutama untuk ibunya yang sakit. Namun, di balik itu semua, Bima menyimpan beban yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Seiring waktu, tekanan hidup mulai menghimpitnya. Pekerjaannya tidak stabil, biaya hidup semakin tinggi, dan kondisi ibunya di kampung semakin memburuk. Ia sering terlihat duduk sendirian di kamar, menatap kosong. Bahkan beberapa kali terdengar menangis pelan di malam hari. Tetangga kos pernah mencoba mengajaknya bicara, tapi Bima hanya tersenyum dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Padahal kenyataannya, ia sedang perlahan kehilangan harapan. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam kamar itu. Pagi harinya, pintu kamar Bima tidak kunjung terbuka. Setelah didobrak,
ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Ia meninggal sendirian, tanpa siapapun di sisinya. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan, hanya kesunyian yang tersisa di kamar itu. Proses pemakamannya berjalan cepat. Namun, saat itulah keanehan mulai terjadi. Beberapa orang mengaku melihat kain kafannya seperti bergerak sendiri, bahkan sempat terlepas sebelum akhirnya dikuburkan kembali. Sejak kejadian itu, kamar tersebut tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari, ada yang merasa seperti diawasi. Bahkan beberapa penghuni sebelumnya mengaku melihat sosok putih di atas lemari tempat terakhir Bima sering duduk termenung. Ibu kos percaya, bukan karena Bima ingin menakut-nakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai, sebuah kesedihan yang terlalu dalam yang membuatnya tidak bisa benar-benar pergi. Saat mendengar semua itu, Ardi terdiam. Rasa takut yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa iba. Ia mulai menyadari bahwa sosok yang mengikutinya bukan sekadar makhluk menakutkan, tapi seseorang yang pernah hidup, pernah berjuang, dan akhirnya pergi dengan luka yang belum sembuh. Dan mungkin kehadiran itu bukan untuk menakuti, tapi untuk didengar. Kini Ardi mengerti kenapa setiap malam sosok itu selalu mendekat, bukan untuk menyerang, tapi seolah ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah sempat ia katakan. Sebuah pesan dari seseorang yang pernah merasa sendirian di dunia, dan bahkan setelah pergi masih belum menemukan jalan untuk pulang. Sejak mengetahui kisah Bima, Ardi tidak lagi hanya diliputi rasa takut melainkan juga rasa tanggung jawab. Ia teringat pada benda yang pernah ia temukan di dalam lemari, kain putih kusam dan tali kecil yang sempat ia pindahkan. Tanpa berpikir panjang, dengan hati berdebar, Ardi kembali ke kos lamanya untuk terakhir kali. Kamar itu masih sama sunyi, lembab, dan terasa berat. Ia membuka lemari tua itu perlahan, dan benar saja, benda itu masih ada di sana, terlipat rapi seolah menunggu untuk ditemukan kembali. Malam harinya, Ardi menyiapkan semuanya dengan niat yang berbeda. Ia tidak lagi berusaha lari. Ia duduk sendiri di kamar barunya, memegang kain itu dengan tangan gemetar. Tepat pukul 2 dini hari, suasana berubah seperti biasa, dingin, sunyi, dan mencekam. Saat Ardi mengangkat kepalanya, sosok itu sudah ada di depannya. Kali ini sangat jelas, tidak menyeramkan seperti sebelumnya, tapi justru terasa berat, penuh kesedihan. Dengan perlahan, Ardi meletakkan kembali kain itu di lantai di hadapannya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berani menatap sosok tersebut. "Maaf," ucapnya pelan. Tidak ada suara lain, hanya keheningan. Namun perlahan, sosok itu mulai berubah. Tidak lagi mendekat, tidak lagi menekan. Ia hanya berdiri diam, seolah memperhatikan Ardi untuk terakhir kalinya. Dalam beberapa detik yang terasa sangat lama, sosok itu mulai memudar. Bukan menghilang tiba-tiba, tapi perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum benar-benar hilang, Ardi merasa satu hal yang berbeda, bukan ketakutan, tapi ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kamar itu terasa ringan. Sejak malam itu, gangguan tidak pernah terjadi lagi. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tidak ada sosok di atas lemari. Ardi akhirnya bisa tidur dengan tenang. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lupakan adalah pelajaran dari semua ini, bahwa tidak semua yang terlihat menyeramkan datang untuk menakuti. Kadang mereka hanya ingin didengar atau dibantu untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal. Dan sampai sekarang, setiap kali Ardi melihat lemari di sudut kamar, ia selalu teringat satu hal, bahwa di balik ketakutan terbesar bisa saja tersimpan cerita paling dalam tentang seseorang yang hanya ingin akhirnya bisa pergi dengan tenang. Sejak malam itu, Ardi sadar
ia tidak bisa terus lari. Rasa takutnya berubah jadi rasa penasaran yang menekan dari dalam. Kenapa sosok itu selalu mengikutinya? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos lamanya? Dengan sisa keberanian, Ardi memutuskan kembali ke tempat itu. Di siang hari, suasana kos terlihat biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat ia bertanya pada ibu pemilik kos, raut wajah wanita itu langsung berubah. Awalnya menolak bercerita, tapi setelah Ardi memaksa, akhirnya satu fakta mulai terungkap. Beberapa tahun lalu, kamar yang ditempati Ardi pernah dihuni seorang pria pendiam. Ia jarang berinteraksi dengan penghuni lain dan sering mengurung diri. Hingga suatu hari, pria itu ditemukan meninggal di dalam kamar dalam kondisi yang tidak wajar. Yang lebih aneh, saat proses pemakaman, ada cerita bahwa kain kafannya sempat terlepas secara misterius. Dan sejak saat itu, beberapa orang mulai melihat penampakan di kamar tersebut. Ibu kos percaya arwah pria itu tidak tenang, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ardi mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Malam pertama ia pindah, ia pernah membuka lemari lama di kamar itu. Di dalamnya, ia menemukan seutas tali kecil dan kain putih kusam yang terlipat di sudut lemari. Saat itu ia tidak terlalu memikirkan, bahkan sempat memindahkannya agar lemari bisa dipakai. Tapi sekarang ia sadar, mungkin ia telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Malamnya, Ardi kembali ke kamar barunya dengan perasaan campur aduk. Tepat pukul 2 dini hari, seperti biasa, ia terbangun. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan samar. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah ada di depannya. Sangat dekat, lebih jelas dari sebelumnya. Kain kafannya terlihat kusam, bagian ikatannya longgar, dan dari balik wajah yang tertutup, seolah ada sesuatu yang ingin diperlihatkan. Perlahan, kain di bagian wajah itu terbuka sedikit. Ardi menahan nafas. Bukan wajah menyeramkan yang ia lihat, tapi ekspresi kosong dengan mata yang seperti meminta sesuatu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jelas tanpa bisikan. Kembalikan. Sekejap, Ardi mengerti. Bukan sekadar gangguan, bukan sekadar mengikuti. Sosok itu tidak ingin menakutinya, tapi ingin sesuatu yang pernah Ardi ambil tanpa sadar. Dan mungkin selama benda itu belum dikembalikan, sosok itu tidak akan pernah berhenti mendekat. Kini Ardi tahu ini belum berakhir, karena semakin ia menunda, sosok itu tidak hanya muncul saat malam, tapi mulai terlihat bahkan saat lampu masih menyala. Dan yang paling membuatnya takut, jaraknya kini tidak pernah lebih dari 1 langkah darinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ardi mencoba menjalani hidup seperti biasa di kamar barunya. Ia berpikir, mungkin semua yang terjadi hanyalah trauma dari pengalaman sebelumnya. Kamar barunya jauh lebih terang, lebih bersih, dan tidak memiliki lemari tinggi seperti di kos lama. Namun anehnya, setiap malam menjelang pukul 2, ia selalu terbangun dengan perasaan yang sama dingin, sunyi, dan diawasi. Awalnya Ardi mencoba mengabaikan, tapi satu hal mulai mengganggunya. Bayangan di sudut kamar yang terlihat tidak pernah benar-benar kosong. Suatu malam, Ardi sengaja begadang, bertekad untuk membuktikan bahwa semuanya hanya ada di pikirannya. Ia menyalakan lampu, memainkan ponsel, bahkan memutar musik agar tidak terlalu sunyi. Tapi tepat pukul 2 dini hari, suasana kamar mendadak berubah. Musik di ponselnya berhenti sendiri. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan lampu kamar perlahan mulai meredup, seolah kehilangan tenaga. Jantung Ardi mulai berdegup kencang. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Dengan tangan gemetar, Ardi menoleh ke arah sudut kamar. Awalnya tidak ada apa-apa.
Tapi beberapa detik kemudian, bayangan di sudut itu mulai berubah bentuk. Perlahan, muncul sosok yang sangat ia kenal. Putih, terbungkus, kain, diam. Sosok itu tidak lagi di atas lemari, tapi berdiri di lantai, lebih dekat dan lebih jelas. Kali ini, Ardi tidak bisa menyangkal itu banner-banner mengikutinya. Ardi mencoba bangkit dan lari keluar kamar, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nafasnya memburu. Saat ia kembali melihat ke arah sosok itu, jaraknya sudah semakin dekat. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan jelas, tapi sosok itu terus mendekat hingga akhirnya berhenti tepat di depan Ardi. Sangat dekat, terlalu dekat. Dalam keheningan itu, terdengar suara lirih dari balik kain kafan. Bukan lagi sekadar memanggil nama. Kali ini lebih jelas, seperti sebuah permintaan atau mungkin peringatan. Ardi tidak bisa sepenuhnya mengerti, tapi satu kalimat terus terngiang di kepalanya. Kamu tidak boleh pergi. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar merasa aman. Dimanapun ia berada, ia mulai sadar bahwa ini bukan lagi tentang tempat, tapi tentang sesuatu yang sudah terikat dengannya. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam, sosok itu tidak lagi muncul di kejauhan, tapi selalu semakin dekat dari sebelumnya.